Gimana kamu, Leo? Outdoor. Kita keluar dari zona nyaman kita, Leo. Harus berani. Orang kalau makan banyak udah tuh kan pengen keluar tuh dari pantatnya tuh apa namanya? Berak. Ini rangkaian terakhir kita bareng Eger nih. Kita jalan-jalan di Medan dan Danau Toba. Setelah kemarin pertama kita ke Swiss, ke pembukaan toko perdananya mereka di Interlaken. Iya. Terus yang berikutnya kita mampir juga ke Bali, ke Batur, strolling around. Dan sekarang sampailah akhirnya kita. Gimana kalau? Sampailah kita akhirnya Di titik yang sangat luar biasa. Bersama Eger nih. Gue juga selalu bawa tumbler, panas banget, Leo. Dari Kabupaten Samosir, persis ada di sebelah sana. Kalau kalian lihat ada si Bea-Bea. Bea-Bea itu adalah... Si Bea-Bea apa si Bea-Bea? Bea-Bea. Bea-Bea ini adalah salah satu yang monumental dari Danau Toba dan juga Pulau Samosir. Ini ada patung Jesus Christ di sana yang masih dalam proses pengerjaan pembangunan di tahun berapa nih, tahun kedua kalau nggak salah. Itu kalau udah jadi mungkin nggak tahu ya, mungkin tahun depan atau berapa tahun lagi gue nggak tahu. Yang pasti bakal jadi salah satu landmark barunya Samosir dan Toba. Ya. Bisa jadi new attraction buat wisata di sini gitu sih. Kita ngawalin pertama kali kedatangan kita di Sumatera Utara di Medan tepatnya. Kita mengunjungi beberapa spot, antara lain ketika sampai dari Bandara Kuala Namu kita langsung menuju ke sebuah Apa nama restorannya? Gumarang Jaya di pusat kota Medan. Ini aslinya katanya di rumah makan Gumarang ini ada di Padang. Dan ini yang paling rame di Medan, katanya di Medan ada 3, cuman yang di tengah kota tuh paling rame. Ini ya seperti selek makan Padang. Kayaknya ini sih nih, ini signature-nya ini ayam goreng nih. Ayam goreng kampung. Gue nggak biasa makan pakai tangan nih, jadi nggak apa ya. Nggak apa. Bismillah. Oh iya, enak banget. Enggak, Kentang, goreng, ada ati ampelanya, cuman gue karena nggak makan ati. Mantap dah, makasih dah. Jadi kentangnya aja. Cukup. Makasih dah. Om dia pesan spesial ikan tenggiri tanpa sambal. Kenapa makanan itu pedes-pedes ya di dunia ini? Karena nggak pedes. Gue pikir nggak pedes itu gue makan. Kok lama-lama ngocor ternyata. Karena kita salah satu negara yang rempah-rempahnya lumayan lengkap, Leo. Makanya makanan Indonesia ini, terutama daerah Melayu sini, kompleks. Bumbu-bumbunya kompleks, ada cabai segala macam. Jadinya ya sangat kaya. Biasanya sih emang negara-negara yang memiliki rempah-rempah yang tinggi, makanannya pasti kompleks. Ya. Medan adalah kalau nggak salah berada di urutan ketiga kota terbesar itu bukan wilayah tapi terbesar secara ekonomi, secara masyarakat, pembangunan dan segala macam itu ada di urutan ketiga setelah Surabaya. Yang pertama adalah ibu kota Jakarta, kedua Surabaya, ketiga itu Medan. Iya, kemarin itu kita mampir ke mansionnya Chong Afi. Oh, Chong Afi dulu, kita ke Chong Afi. Iya, itu bukan salah satu sih, katanya orang Cina pertama yang mampir ke Medan. Saudagar, pedagang, bisnismen, politikus juga. Iya. Dia salah satu tokoh yang juga mengembangkan kota Medan sih. Gue udah sempat masuk ke dalam mansionnya Chong Afi, cuma tadi emang ternyata nggak boleh di videoin, jadi emang ya private lah, jadi emang bayar. Masuk lu kemana aja, Leo? Dia. Apa ini nih? Dia ke Medan malah beli gitar, coba. Udah baju kebalik lagi. Tadi gue kelamaan. Jadi vakansiar kalau mau masuk ke sini, lo bayar 35.000, lo bisa lihat semua pernak-perniknya Chong Afi di dalam, masih otentik. Lo beli berapa sih? Beli apa sih? Beli gitar. Gitar di Istana Musik. Ini ada Istana Musik. Di Istana Musik Sport.
Buat apa lo beli gitar di sini Om Leo? Banyak banget. Gue suka aja ngasih uang ke toko gitu, gue suka. Nih hasilnya segini nih. 10 juta. Om Leo beli gitar di Medan 10 juta. Lo malah dia malah belanja gitar karena di sepanjang jalan itu tuh memang banyak toko-toko alat musik dan olahraga ya yang vintage banget sih, keren sih emang tempatnya. Mengingatkan, Indonesia banget lah pokoknya. Nah gue masuk ke dalam Leo sebenarnya emang ya gede sih tempatnya. Cocok lah disebut mansion karena emang dia emang saudagar kaya raya pada waktu itu. Sangat mewakili sekali sih. Maksudnya kayak ada tempat buat sembayangnya juga. Habis itu nggak boleh itu tuh salah satu tempat yang nggak boleh di videoin lah, mungkin private ya. Dan ternyata cicit Chong Afi teman kita Om Leo, gue juga baru tahu. Anggi Acong, oke. Ternyata dia cicitnya dan dia kata kalau mampir ke Medan itu pasti tidur situ. Iya, dia lihat story gue kan. Lah, lu main ke rumah gue. Kalau gitu bilang ya. Iya. All access katanya gitu ya. Next time. Next time. Tepat di depan Chong Afi juga kita sempat minum kopi dan juga mencicipi beberapa hidangan, antara lain ada bistik lidah di Tip Top. Gue gak makan lidah tapi Coba. Karena harus di-review. Bismillah, cobain ini. Ya iyalah, orang lu nempelinnya dari bawah. Gokil kan, Met? Gokil kan? Ya ini lembut banget kan? kayak bistik Solo gitu ya, maksudnya klasik. Masih di kota Medan, malam kita berkesempatan untuk berkeliling ya. Sebelumnya siangnya juga kita ngelihat beberapa spot landmark kota Medan juga. Beberapa spot city side-nya Medan. Salah satu itu si menara airnya PDAM Medan tuh yang... Chong Afi juga lagi yang buat. Iya. Bener 19... Iya kan ya? Iya. Ada fotonya di museumnya di mansionnya Chong Afi. Salah satunya dia juga yang buat. Jadi memang beberapa landmark di sana juga itu warisan dari Chong Afi sih sebenarnya. Tapi kalau highlight gue melihat mampir ke Little India. Ya, kita malamnya menuju ke daerah orang biasa nyebut Little India tuh Gang Keling, Kampung Keling atau Kampung Keling atau Kampung India, Kampung Madras. Little India. Ya, di sana ada banyak banget wisata kuliner malam dan kita mampir ke restoran apa ya? Restoran Sabas. Hah? Gokil. Makanan India tuh kaya banget rempah-rempahnya Mbak ya. Lu bisa ngerasain banyak rempah-rempah gitu yang terjadi di dalam bumbu-bumbunya. Misalnya ada kari, ada everything sih, gue nggak tahu. Pedas ya Leo? Itu tandanya. Iya, karena pas di kepala gue kayak, makanan India pasti roti cane, kari, martabak, ya kan Leo? Ya itu salah satu menu makanan India yang paling gue suka sih sebenarnya. Roti cane terutama, gue seneng banget roti cane sih, karena banyak dipnya kan, ada cocolan-cocolannya, ada kari, ada apalagi main dal. Dal itu kacang hijau. Yang kalau misalnya di India tuh biasanya kulitnya udah dikupas banget. Kalau di sini masih ada kulitnya. Lu pernah ke India deh? Mencret? Enggak dong. Diare? Gue nggak kena diare. Cuma ketinggalan tas aja 2 hari di bandara. Ketinggalan pesawat. Usai makan di apa tadi namanya Sabas. Kita menuju ke durian ucok. Ini teksturnya lembut banget nih, kayak Enak ya. cara membelah durian. Cara belah durian. Udah. Ini masih ada. Nah tuh. Ini juga nih Mang. Ingetan nggak gue Bet? Aman ya. Itu durian ucok sebenarnya udah ada di Jakarta sih ya. Iya. Cuman kayak belum otentik. Suatu kehormatan buat kita juga. Dan ada Bang Ucok juga malam-malam. Iya, ketemu langsung sama foundernya, Bang Ucoknya langsung, terus kita foto-foto bareng juga. Dan walaupun udah kenyang tapi oke lah buat dessert yang mulai. Katanya
ada tulisannya Om Leo, kalau lo nggak makan Ucok, durian, lu berarti belum ke Medan. kalau nggak makan ucok lagi. Kamu. Kalau lo belum makan durian berarti lo belum ke Medan. Iya. Sama kalau kayak ke Jakarta belum kemana Leo? Hah? Belum ke Mang. Kemang. Day 2. Bangun pagi karena kita harus ke Danau Toba. Itu 5 jam dari Medan, tapi kita harus sarapan juga, Leo. Benar, akhirnya kita menuju ke salah satu Little India juga. Oh, Little India? Iya, itu namanya kampung Hindu juga. Ada pasar Hindu di situ. Tapi lebih banyak komunitas Tionghoa di sana. Dan kita mampir ke sebuah kedai bernama Kedai Apek. Ini adalah kedai kopi tradisional yang sangat melegenda. Kopi pertama gue di Medan nih. Dan minumnya di Kedai Kopi Apek. Jadi ini semacam kopi tiam. Dan gue suka banget kopi, ini namanya Milo. Sebenarnya kopinya di luar ekspektasi gue sih. Biasanya itu kalau kopi tiam, kopi O-nya nih, kopi hitamnya, kopi tanpa gula, tanpa susu. Itu pahit banget. Karena rata-rata pakai robusta gitu. Tapi yang ini enggak, yang ini ada asam-asamnya, asam. Sarapan kita nih orang, tadi udah datang, akhirnya datang juga nih kopi. Telur 3/4. Jadi kalau menurut gue nih, urutan makannya nih, telur setengah matang dulu, karena ini gurih. Telur 3/4 matang, gurih, pakein garam. Biasanya kalau yang otentiknya tuh pakai kecap asin. Urutannya ini dulu, kalau menurut gue ya. Kalian asin, gurih. Habis itu baru rotinya manis atau pakai Milo. Biasanya ini kayak toast sari kaya, terus ada butternya. Biasanya dicelup pakai ini nih, kopi pahit. Jadi emang ini udah manis, ini pahit. Nah, pahit dan manis itu suatu kombinasi yang balance. Bismillah. Enak. Apapun adventure-nya minumnya Eiger. Air putih lah. Harus selalu sedia air putih, makanya tumbler tuh penting. Apalagi buat kita yang sering outdooran, keluar jalan-jalan. Ini namanya break the comfort, Leo. Yoi. Jadi lo masih tetap comfort. Ini udah mulai enak. Pemandangannya gila ya. Sinting gila miring nih. Parapat. Kita langsung menyewa sebuah boat untuk menuju ke Pulau Samosir. Kita mau ke pesanggerahan tempatnya Soekarno dulu. Iya, itu dulu tuh juga rumah dari Belanda, dia tuh akhirnya diambil sama. Naik kapal nih, kita naik. Kita mau ngeliat juga ini. Kenzo Toba. Batu Putri Gantung. Naik. Danau Toba kita nggak usah menceritakan lagi betapa indahnya danau tersebut. Luar biasa. Ini kalau gue pertama nih, Leo. Kalau lo kan udah yang ketiga kali ya. Amazing. Jadi emang bener sih, emang lo harus keluar rumah benar ternyata. Sekali-sekali lah gitu, kayak jangan selalu di dalam rumah atau di kota lo sendiri. Lo explore Indonesia tuh cantik banget. Ada banyak spot wisata. Walaupun saat ini Danau Toba lagi berbenah. Karena seperti kita ketahui bahwa ada 5 destinasi wisata baru Indonesia selain Bali. Selain Pulau Bali yang termasuk diantaranya adalah Danau Toba ini. Karena view-nya nih, landscape-nya nih spektakuler. Lo bisa ngeliat ada bukit, terus ada danau, ada pedesaan, ada sawah, lengkap lah. Lengkap. Di Danau Toba itu ada beberapa spot destinasi. Salah satunya Batu Gantung. Yang bentuknya mirip putri, ada legendanya juga bahwa ada putri raja yang kabur dikejar oleh nggak tahu segerombolan lupa, penjahat atau musuh kerajaan gitu. Dia melompat namun rambutnya terikat bersama seekor anjing. Jadi ada dua yang menggantung gitu ya. Satu sosoknya sosok putri, yang satu lagi sosok anjing kecil gitu. Ya itu cerita rakyat sih sebenarnya, folklore. Dan lalu kemudian setelah dari Samosir, ya kita menuju ke Pulau Samosir. Di Pulau Samosir kita
seperti biasa mengunjungi satu titik di mana di sana terdapat pasar tradisional yang menjual aneka ragam merchandise atau oleh-oleh ya. Ulos, itu pakaian adat. Buat sholat, bikinnya pakai tenun. Asli tenun tangan. Yang seru sih kita masuk ke makam raja-raja ya. Makam raja-raja di Samosir. Jadi konon katanya Samosir ini adalah titik tertua dari Sumatera. Entah benar atau enggak, tapi ada yang bilang bahwa dulu leluhurnya orang Sumatera itu berasal dari Pulau Samosir. Lalu kemudian ada makam-makam raja di sana karena ribuan tahun yang lalu gue lupa baca dan lumayan sakral ya, karena kita kalau pas masuk itu harus ke makam raja harus menggunakan pakaian adat, pakai ulos. Ya kainnya aja, kita harus masuk pakai kain ulos. Itu salah satu syarat untuk masuk ke tempat yang sakral. Makam. Dan di sana juga selain makam juga ada museum Samosir ya, adat Batak, sejarah Batak juga. Sama dance apa mau yuk? Ada patung si Gale-Gale. Si Gale-Gale juga punya cerita tersendiri. Dulu konon ada raja di Pulau Samosir yang kehilangan anaknya yang paling tersayang, anak cowoknya yang paling dia sayang, meninggal, wafat. Lalu kemudian karena dia sangat sedih, seluruh kerajaan akhirnya berembuk untuk membuatkan sebuah patung si Gale-Gale ini yang konon katanya dulu bisa bergerak sendiri, joget-joget sendiri setelah dimasuki roh atau misalnya spirit ya. Lalu kemudian dia bisa bergerak-gerak sendiri. Kita menuju ke Pesanggerahan Soekarno. Oh iya. Jadi kita balik lagi ke ke pinggir Danau Toba, dekat dengan Pesanggerahan juga. Dekat dengan Parapat ada Pesanggerahan. Setelah menyeberangi danau, kita tiba di rumah Pasanggerahan Bung Karno di Parapat. Ini adalah rumah klasik, rumah kuno zaman Belanda kayaknya. Yang kemudian setelah kemerdekaan, rumah ini jadi salah satu spot destinasi wisata dan juga tempat singgahnya Bung Karno kalau lagi ke Danau Toba. Karena ini adalah spot terbaik. Dari spot ini seperti apa, Bet, yang bisa lo lihat? Perfect sih, ini lurus banget nih. Ada di sebelah kiri, ya udah pasti Samosir nih, setengah Samosir. Yang sebelah kanan pegunungan. Ini udah nih Toba aja udah nih. Toba secara sejauh mata memandang Toba. Loh, ini dulu ada rumah. Pesanggerahan itu apa sih, Om? Pesanggerahan itu tempat singgah. Singkatan dari apa? Itu adalah penantian, sang itu adalah sang, gerah itu aja gerah. Badannya gerah. Han itu daripada ini lebih baik rebahan. Alai Danau Toba, danau terbesar di Indonesia, danau yang memiliki sejarah begitu besar buat perkembangan dunia. Karena danau ini adalah salah satu kaldera terbesar di dunia, Bet. Ya. Kaldera itu adalah wilayah sekitar gunung berapi yang dulu adalah gunung purba nih, konon katanya. Sebuah gunung yang sangat besar, meledak, bledar. Konon debunya bisa mengganggu siklus cuaca dunia. Ya. Bahkan konon Ice Age juga dipengaruhi oleh ledakan letusan Danau Toba, jangan-jangan. Jangan-jangan. Kita ada banyak sejarah gunung besar di Indonesia. Salah satunya adalah Gunung Bandung yang berubah menjadi Danau Bandung, juga Gunung Toba yang berubah menjadi Danau Toba. Ini salah satu. Tambora juga ya, Tambora. Inilah di hari ketiga kita. Ya. Nah, hari ketiganya, hari terakhir kita ke atasnya. Jadi kita ngeliat view-nya si Toba nih langsung. Ya. Dari Borong-Borong itu ke sini 2 jam lah ya. Ya, ini namanya apa? Holbung. Bukit Holbung. Ini kita 2 jam kurang lebih perjalanan menuju ke Bukit Holbung dari si Borong-Borong, dari hotel. Ini view-nya spektakuler banget nih. Itu ada patung si Bayi-Bayi itu, patung Yesus. Tapi masih ongoing project nih, kayak belum selesai. Mungkin setahun ke depan udah selesai kali ya. Bakal jadi landmark barunya
Toba dan Samosir. Bukitnya kayak mengingatkan dengan tekstur bukitnya Teletubbies. Pernah dipakai juga buat syuting film Ngeri-Ngeri Sedap. Iya, tapi ini emang best spot sih ini buat relax. Aserehe, tinggi winggi. Tadi sepanjang jalan juga banyak ini Leo, pembangunan kayak ada cottage atau apa. Iya. Jadi gini, salah satu concern pemerintah terhadap Danau Toba adalah sebuah destinasi wisata yang sangat indah, namun masih banyak infrastruktur pendukung pariwisata yang belum sempat atau belum kejadian. Seperti misalnya hotel berbintang ya yang bisa memfasilitasi turis domestik maupun internasional yang mau mampir, dan juga fasilitas pendukung seperti restoran, spot, klub malam, destinasi wisata lainnya gitu, karena banyak banget titik-titik yang indah banget yang bisa dilihat. Banyak Danau Toba. Kiri kanan, kulihat semua. Banyak. Dia nyari pohon cemara cuman nggak aja, akhirnya jadi Danau Toba Leo. Kiri Banyak kanan, Danau Toba. Dan inilah di Holbung, bukit terakhir kita. Dan pengen banget sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Eger udah merealisasikan tim bervakansi untuk menuju ke Danau Toba. Anak indoor yang akhirnya bisa keluar rumah. Benar. Kita sudah berhasil alam Indonesia. Kita sudah berhasil break the comfort. Ya. Kita goes. Waduh. Ibu. Iya. Hai anak-anak muda, penerus bangsa ini, penerus bangsa Indonesia, calon-calon pejabat. Ibu. Benar Bu. Horas Ibu. Kiri kanan. Penerus bangsa Indonesia ini. Iya. Ya nak ya. Kreatif. Jaga negara kita nak. Ya Bu. Insya Allah. Betul Ibu. Ya. Ibu sini Bu, sini Bu. Kalian anak. Ibu dari mana Bu? Dari Medan sayang. Dari Medan. Dari Medan. Seru sekali. Iya. Ibu sampai ke Danau Toba hari apa? Tadi pagi. Tadi pagi. Wah. Bagus ya Bu Kami ya. berangkat jam 12 malam dari 12 Medan. malam. Wah, senang Kalau sekali. Bunda udah selalu kemari bawa rombongan juga. Wah. Tour guide tapi orang tua. Ya ampun. Luar biasa Bunda. Hampir 80 umur. Masih sehat Ibu. Masih sehat sekali Masih Bunda. segar. Masih segar sekali. Siap. Kalah dari nak. Bener. Itu gunanya jalan-jalan keluar, outdoor. Memang, Outdoor. Bener ya Bunda? Jangan di rumah aja. Itu anak yang nomor 3 itu. Iya. Menantu. Iya. Bahkan gini. Gini Bu, tangannya 3 gini. Oke. Iya, gini 3 gini. 1, 2, 3 bilang. Berapa kali bervakansi? Eger namanya Eger. Bervakansi. Gini. Ayo Bu, siap. 1, 2, 3. Bervakansi. Situ dulu. Udah. Ntar dari atas deh. Tapi gue udah ngebayangin nanti naik sendiri. Enggak. Nah, situ doang, dari sini. Bentar doang Leo. Kita dibayar nih kita sama Eger.